Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana membuat rekaman video hanya dengan PowerPoint. Karena fitur PowerPoint saat ini sudah sangat lengkap, apalagi PowerPoint, aplikasi Microsoft PowerPoint kita sudah terupdate. Karena yang bisa menggunakan aplikasi rekam layar ini adalah PowerPoint yang 2013 ataupun 2010 sudah bisa, 2010, 2013, 2016, 2019 apalagi, dan PowerPoint atau Microsoft Office 365. Akan tapi semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Simak terus videonya. Oke, langkah pertama bahwa kita harus membuka PowerPoint yang akan kita gunakan. Kali ini saya menggunakan PowerPoint 365, di mana PowerPoint ini adalah versi yang paling update. Jadi di PowerPoint 365 ini ketika kita memiliki fitur yang terupdate, tentu fiturnya ini akan semakin kompleks dan banyak fungsi yang nantinya semakin dapat mempermudah kinerja kita dalam presentasi, termasuk salah satunya adalah rekam layar. Nah, bagaimana dengan PowerPoint yang sebelumnya atau Microsoft Office yang sebelumnya? Tentu memiliki fitur rekam layar juga, tetapi kekurangannya belum sampai memanfaatkan fitur webcam. Jadi hanya bisa merekam melalui voice kita atau suara saja, kemudian ada layar presentasi kita. Jadi layar presentasi dengan suara kita saja. Itu untuk PowerPoint 2010, 2013, 2016. Sedangkan untuk PowerPoint atau Office 2019 dan Office 365 ini sudah terupdate dan bisa memanfaatkan fitur rekam layar dengan menggunakan webcam. Kita coba lihat. Di sini sudah kami siapkan file untuk simulasi recording. Jadi bagaimana kita merekam layar dengan PowerPoint, hanya dengan PowerPoint saja tanpa aplikasi yang lain. Jadi hanya dengan PowerPoint dan kita bisa memanfaatkan fitur rekam layar. Dan itu bisa menjadi video pembelajaran kita selama pembelajaran dilakukan secara online dan nanti bisa kita simpan dalam bentuk video MP4. Kita coba. Jadi setelah tampilan PowerPoint kita seperti ini, maka tentu kita harus menyiapkan yang pertama adalah file PowerPoint kita, dan ini sudah kami siapkan. Ini adalah simulasinya, dari simulasi rekam layar tentang temanya adalah populasi dan sampel dalam penelitian. Nah, ini hanya beberapa slide saja karena semakin panjang dan semakin lama kita merekam sebuah layar, maka disitulah nanti proses penyimpanan juga memerlukan waktu. Jadi ini sudah berbanding lurus ya, semakin lama kita merekam maka proses penyimpanan juga akan semakin lama. Maka yang kami simulasikan di sini hanya 6 slide saja. Oke, jadi fitur ini sudah dimiliki pada fitur PowerPoint 2019 dan PowerPoint 365. Di situ bisa kita manfaatkan fitur rekam layar. Kemudian setelah kita memiliki file PowerPoint-nya, tentu perangkat-perangkatnya mulai dari kamera, atau kalau memang mau dikoneksikan dengan kamera ya, kamera eksternal. Tapi kalau kita cukup memanfaatkan kamera internal dari laptop, maka secara otomatis nanti akan nyala. Atau kalau mau menggunakan mikrofon seperti ini, itu juga langsung ditancapkan ke laptop saja. Kemudian tentu nanti laptop dalam keadaan terbuka dan nanti siap untuk merekam. Nah, setelah file kita buka, maka langkah selanjutnya adalah klik slide show. Ingat, langkah kedua adalah klik slide show. Nah, kemudian ada menu record slide show.
record slideshow. Kemudian tinggal kita record from current slide atau record from beginning. Jadi ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang current slide itu kita mau ngerekam mulai dari slide keberapa atau rekam dari pertama. Oke, kita coba rekam dari pertama, nanti setelah kita klik tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan, dan mohon maaf saya bergeser. Jadi ini saya menggunakan fitur webcam di sini ya. Jadi kameranya itu langsung kamera webcam dari laptop, dan ini bisa kita koneksikan dengan kamera-kamera yang lain. Barangkali kita memiliki kamera dengan fitur atau dengan aplikasi Droid Cam, atau kamera dengan sumber lain. Jadi kalau kita memiliki webcam eksternal atau kamera HP, bisa kita manfaatkan itu. Mikrofon juga seperti itu. Mikrofon bisa kita memakai Connect Smart Audio HD, artinya ini berasal dari mikrofon laptop kita, atau mikrofon Droid Cam, jadi berasal dari perangkat luar, perangkat eksternal. Nah, tombol-tombol ini nanti kita bisa manfaatkan. Jadi ketika kita klik record, maka secara otomatis akan mulai merekam segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk suara kita juga akan terekam. Karena di sini kita setting bahwa suaranya akan terekam, kamera juga akan terekam. Kemudian untuk ini tombol-tombol untuk menulis ya, ini bisa kita manfaatkan juga jika kita perlukan. Tapi kalau tidak ya nanti bisa kita coba-coba sendiri. Nah, untuk yang ini misalnya kita turn microphone off. Kalau ini dimatikan maka secara otomatis mikrofon mati. Kemudian kalau ini adalah untuk menyalakan kamera, jadi kamera ini kita nyalakan atau tidak, atau dua-duanya. Jadi dua-duanya. Nah, ini kami nyalakan semuanya biar nanti tahu hasilnya bagaimana. Hasilnya nanti akan kita ketahui bersama ya. Oke, kita coba simulasi merekam layar kita. Langsung saja kita record. 3, 2, 1, klik. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Kali ini kita mencoba teknik merekam layar dengan PowerPoint. Bagaimana tentang apa itu? Misalnya, tema kita kali ini adalah kita mencoba mensimulasikan recording. Jadi tentang populasi dan sampel dalam penelitian, jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel. Nah, masih bersama saya Indra Mustafa. Di channel YouTube-nya adalah bisa klik ketik Indra Mustafa atau Mustafa Learning Center. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Itu contohnya. Kemudian bagaimana dengan slide yang kedua? Tahukah Anda bahwa hampir seluruh penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, bukan kepada seluruh populasi. Namun, hasil penelitian atas sampel diberlakukan untuk seluruh populasi. Kemudian, apa sih hubungannya antara populasi dan sampel itu? Kalau populasi itu jumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti, sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Itu ya bedanya populasi dan sampel. Kemudian apa sih alasan dari penggunaan sampel? Tentu yang pertama alasannya adalah waktu, karena penggunaan sampel ini tentu lebih menghemat waktu. Yang kedua, ukuran populasi yang biasanya terlalu besar, maka kita perlu menggunakan yang namanya sampel. Kemudian yang ketiga, masalah biaya. Biasanya kalau biaya kita terbatas, maka kita juga menggunakan sampel yang juga terbatas sesuai dengan pembiayaan kita. Percobaan yang sifatnya merusak, artinya kalau kita meneliti satu objek tertentu, maka tidak semua objek itu kita gunakan sebagai hal-hal yang diteliti, tetapi kita harus mengambil sampel saja agar tidak merusak objek yang kita teliti. Ekonomis, tentu lebih ekonomis daripada harus meneliti seluruh populasi. Kemudian masalah ketelitian, biasanya sampel ini akan merepresentasikan apa yang akan kita teliti.
Nah, dengan sampel dapat menghemat waktu, biaya, tenaga hasil penelitian lebih akurat, dan proses penelitian akan lebih mudah dan murah. Oke, nah itu saja ya yang dapat kami sampaikan, karena ini sebagai simulasi recording rekam layar, sehingga teman-teman kalau ingin lebih jelasnya tetap ikuti channel kami di Mustafa Learning Center, Teknologi, Edukasi, dan Inovasi. Terima kasih, selamat mengikuti. Oke, kemudian setelah itu selesai. Nah, kalau sudah selesai, secara otomatis ini tombol ini karena tadi sudah kami klik selesai gitu ya. Karena secara otomatis kalau slide-nya selesai, maka recordnya selesai. Atau secara manual kita juga bisa stop, tidak masalah. Nah, kemudian baru kita keluar. Bagaimana hasilnya? Ini dia. Hasilnya adalah mulai dari layar awal ini sudah ada foto kita, dan kita bisa, nah misalnya saya taruh di sini, jadi sebagai pembeda. Layar yang kedua saya taruh di sini. Nah, dan ini bisa kita besar kecilkan ya sesuai dengan kemauan kita. Misalnya kita besarkan segini, oke, kita besarkan segini. Kalau kita taruh sini untuk slide yang kedua, tidak masalah. Slide yang pertama saya taruh di sini juga, tidak masalah, dibesarkan gitu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, kemudian kita taruh sini. Nah, kita taruh sini, taruh atas ini. Nah, kita taruh di, jadi kita atur satu persatu, tidak masalah. Kalau mau konsisten ditaruh di pojok terus juga tidak masalah, mau taruh di atas terus juga tidak masalah. Itu tergantung selera kita masing-masing. Kita pengen lihat hasilnya ya, pengen lihat hasilnya. Jadi kalau pengen lihat hasilnya bisa kita play di sini. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Kali ini kita mencoba teknik merekam layar dengan PowerPoint. Bagaimana tentang apa itu? Misalnya tema. Nah, jadi dia langsung berhenti karena itu hanya di yang pertama. Teman-teman sekalian, full bisa lihat ini. Nah, kali ini adalah kita mencoba mensimulasikan recording. Jadi tentang populasi dan sampel dalam penelitian, jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel. Nah, masih bersama saya Indra Mustafa. Di channel YouTube-nya adalah bisa klik ketik Indra Mustafa atau Mustafa Learning Center. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Itu contohnya. Kemudian dengan slide yang kedua. Oke, tidak perlu lama-lama. Tentu teman-teman sudah penasaran ya, bagaimana sekarang caranya untuk membuat ini menjadi video agar terupload. Ingat, ini adalah masih berupa file PPT, dan kalau masih berupa file PPT hanya kita yang bisa menikmati video yang ada di sini. Sedangkan kalau ingin mengubah atau menyimpan file ini dalam bentuk video, tentu harus dalam tahap finishing. Nah, finishing itu bisa kita klik, oke. Jadi setelah selesai jadi seperti ini dan kita yakin bahwa akan kita proses menjadi video, maka kita klik file, kemudian export ya, export video atau bisa save as, tidak masalah. Jadi langsung create video, kemudian kita tinggal mau milih Full HD atau 4K, Ultra HD atau HD. Jadi kualitas video nanti akan mempengaruhi kualitas juga. Nanti agar lebih cepat saya pilih yang HD saja. Nah, pilih HD, kemudian create. Nah, saya beri nama simulasi recording video. Saya simpan di sini, di luar sini saja, simulasi recording video, save. Kemudian, nah ini teman-teman, kuncinya ada di sini.
ini adalah sedang memproses video, dan proses ini lama tidaknya atau cepat lambatnya itu sesuai dengan durasi kita rekaman. Semakin lama kita rekaman, maka finishing dalam pembuatan video ini juga akan semakin lama. Tetapi kalau ini durasinya hanya sebentar, ini kan tadi perkiraan hanya 5 menit ya, kita rekaman hanya 3 menit, bahkan 3 menit atau sampai 4 menit, itu maka finishing juga tidak terlalu lama. Kita ikuti saja ya. Oke, teman-teman sekalian, kalau ini sudah tidak muncul proses, berarti proses atau finishing video telah usai dan video sudah bisa kita nikmati. Bagaimana hasilnya? Kita coba lihat bersama-sama. Semoga berhasil ya, teman-teman. Oke. Nah, tadi ini video. Kita coba klik. Kita coba nikmati bersama hasil kerja kita bersama. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Kali ini kita mencoba teknik inilah hasilnya. PowerPoint. Semoga teman-teman bisa mencoba mempraktekkan ya. Jadi sangat mudah sekali, sangat simpel sekali, tergantung apa yang ingin kita gunakan, sehingga hasil inilah yang nantinya kita nikmati bersama. Jadi rekaman tadi hanya 3 menit, dan finishingnya ya sekitar 3 menit juga. Jadi sesuai dengan lama tidaknya. Perlu diingat juga ketika finishing itu kualitas video yang kita pilih. Kualitas video yang kita pilih itu juga akan mempengaruhi cepat lambatnya ketika finishing. Nah, itulah posisi di atas bawah video itu tergantung kemauan kita. Jadi sesuai dengan apa yang kita edit tadi, termasuk besar kecilnya gambar ini. Nah, ini apa sih hubungannya antara populasi dan sampel itu? Kalau populasi itu jumlah keseluruhan, ini adalah waktu ya. Meneliti merusak objek, masalah penelitian lebih kami sampaikan karena ini sebagai simulasi. Ini hasil dari kerja keras kita bersama, bisa diikuti ya. Semoga teman-teman semuanya bisa langsung mempraktekkan. Jadi kuncinya apa? Yang pertama adalah PowerPoint kita harus update. Kalau bisa PowerPoint 2019 atau PowerPoint 365. Dua PowerPoint ini bisa kita gunakan recording dari jadi termasuk memakai kamera. Apakah PowerPoint sebelumnya tidak bisa? Tetap bisa, akan tetapi fitur yang mendukung dengan penggunaan kamera itu adalah PowerPoint 2019 atau PowerPoint 365. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempraktekkan.